Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all students. How's life? I hope you are okay and always keep your spirit to study hard. Next, before we continue our lesson, don't forget to praying by read Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Okay guys, last week we had studied about adjective clause and then how to use relative pronouns and relative adverbs, and then now we will study anymore about expressions of blaming and accusing. Bagaimana kita mengekspresikan menyalahkan dan juga menuduh, and then admitting doing something, ya, mengakui melakukan kesalahan, and making a promise, dan membuat sebuah janji. Okay, let's start now. The aim of the lesson is to understand how to blame and accuse. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah memahami bagaimana kita menyalahkan dan menuduh. Admitting doing something wrong, mengakui bahwa kita melakukan kesalahan, and making a promise so the students can arrange a sentence into good dialogue. Dan juga membuat sebuah janji sehingga murid-murid, anak-anak sekalian bisa menyusun sebuah kalimat sesuai dengan situasi di atas dan membuat dalam sebuah dialog yang baik. We can also discuss an example of the material. Kemudian kita juga akan mendiskusikan sebuah contoh sesuai dengan materi, yaitu expression of blaming and accusing, and then admitting doing something wrong and making a promise. Okay, we will continue next page. Kita lanjutkan selanjutnya. Kita mulai yang pertama. Now, the first is expressions for blaming and accusing. Bagaimana kita menyalahkan dan menuduh. Ya, it is so easy to blame and accuse to other. Sangat mudah sekali kita menyalahkan dan menuduh orang lain. Ya, tetapi sangat menyakitkan, ya. Bagaimana kita harus membayangkan apa yang reaksi mereka, bagaimana perasaan mereka apabila mereka kita tuduh. Oke, bagaimana kita mau menuduh, ya, menyalahkan orang lain. Oke, you are the one to blame. Kamu adalah salah satu yang salah. I think you are the only person who could have done it. Saya pikir kamu adalah salah satu yang melakukannya. Ya, berarti dia tertuduh. Oke, it's your fault. Jelas ya. Ini adalah salahmu. Ya. It's your fault for. Ini adalah salahmu. Kemudian dijelaskan di sana doing something-nya apa? Ya, it is your fault for stealing my money misalkan. Ini adalah salahmu mencuri uang saya misalkan. Oke. Ya, itu so easy. Next, kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu yang kedua, expressions for admitting doing something wrong. Ya, bagaimana kita akan mengakui bahwa kita berbuat salah kepada orang lain, ya. Jadi, if we do something wrong, we must realize and then admit to other. Ya, apabila kita sudah melakukan kesalahan kepada orang lain, kita harus sadar diri, menyadari, kemudian kita mengakui kesalahan kita dan meminta maaf. Ya, oke. And then how to admit doing something wrong? Bagaimana cara kita mengakui kita berbuat salah? Ya, oke. Jadi setelah kita berbuat salah, biasanya kita
meminta maaf. Oke. Atau bisa juga kita meminta maaf dulu kemudian menjelaskan salah kita. Oke. I admit to, ya, dijelaskan apa doing something-nya. Saya mengakui to, misalkan saya mengakui mencuri uang Anda, misalkan I admit to stole your money, misalkan I admit that, ya, saya menyadari, saya mengakui bahwa saya telah mencuri uang Anda, misalkan, ya, I admit that I stole your money, ya, saya mengakui bahwa saya mencuri uangmu. I confess to, ya, sama confess synonym with admit, artinya mengakui. Oke. Next kita lanjutkan yang ketiga, yaitu expressions for making a promise. Ya. Kemudian apabila kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kemudian kita sudah mengakui kesalahan kita, kemudian kita meminta maaf, biasanya kita making a promise, ya, biasanya making a promise, berjanji, ya, berjanji untuk apa? Untuk tidak mengulangi lagi, ya, not to do again, ya, and then we must be better, ya. Kita mengakui harusnya tidak melakukan lagi dan kita harus menjadi yang lebih baik. Oke, how to make a promise, ya, bagaimana cara kita untuk membuat sebuah janji apabila kita sudah melakukan kesalahan dan minta maaf kepada orang lain. I promise, or I swear that ya, saya berjanji bahwa saya tidak akan mencuri uangmu lagi, misalkan I promise that I don't want to steal your money. I promise you that, ya, sama, saya berjanji bahwa misalkan saya akan belajar giat, misalkan I promise you that I want to study hard, ya. Oke, I swear to do something, ya. Kemudian terus dijelaskan di sini apa yang akan dilakukan. I swear to study hard. Oke, ya. Oke. Ya, making a promise is so easy, ya. Membuat sebuah janji adalah sangat mudah, but to do our promise is very difficult, ya. Tetapi untuk melakukan sebuah janji adalah sangat susah. But if we are good person, we always be better and better, ya. We must do our statement, ya. Tapi apabila kita orang baik dan akan menjadi orang yang lebih baik terus, kita harus melakukan apa yang sudah menjadi pernyataan kita, apa yang sudah menjadi janji kita. Dan yang terpenting tidak perlu berjanji, ya, yang penting adalah bukti, ya. It is not good, ya, to share promise, ya, but the fact, ya, tetapi bukti, ya, tetapi bukti is better, tetapi bukti adalah lebih baik. Okay, class. Now we want to read a dialogue, ya, related with material. Kita sekarang akan membaca sebuah dialog berhubungan dengan materi yang kita pelajari tadi. Okay. The dialogue is between Mr. Suherman and Daddy. Okay, maybe Mr. Suherman is the teacher and Daddy is a student. Daddy, did you write this easy? Daddy, did you write this easy? Yeah. Yes, sir. You didn't write it, did you? I think you copied it from a journal or somewhere else. I am afraid that isn't true. Really? I've read this article. It's Mr. Harstono's essay, isn't it? That's right, sir. I have to admit, I downloaded it from the internet. I regret it. It's good that you admitted it. I do apologize, sir.
apologize accepted, but you have to be punished. You have to write 2 essays on different social phenomena. Yes, sir. I honestly regret doing this sinful thing. I promise I won't do again. You'd better keep promise, or else you'll fail my subject. Oke, kita translate dari awal. Mr. Suherman, ya Bapak Herman, bertanya kepada Dedi, Dedi, apakah kamu menulis karangan ini? Ya, Dedi menjawab, iya Pak. Oke. Kemudian Bapak Suherman bertanya lagi meyakinkan, you didn't write it, did you? Kamu gak nulis sendiri kan? Ya. Oke. I think you copied it from a journal or somewhere else. Saya berpikir kamu hanya mengcopy, ya, hanya mengcopy dari sebuah jurnal atau dari yang lain. Jadi tetap bersikeras bahwa dia akan menjawab bahwa itu adalah karangan dia, adalah hasil dari dia sendiri. I'm afraid that isn't true, ya. Oke. But Mr. Suherman is very clever teacher, ya. Oke, tapi Bapak Suherman ini guru yang sangat pintar mengetes muridnya. Really? I've read this article, ya. Sungguh, saya sudah baca artikel ini, ya. It's Mr. Hartono's essay, isn't it? Ini adalah karangan dari Bapak Hartono, gitu kan? Ya, oke. Setelah ditembak baru, kemudian Dedi menjawab dengan jujur, that's right, sir. Ya, betul Pak. Nah, I have to admit, ya, saya mengakui, ya, saya akui, ya. Oke. I downloaded it from the internet. I regret it, ya. Saya telah mendownloadnya dari internet. Saya mohon maaf. Nah, oke. I regret it, ya. It's good that you admitted it, ya. Bagus, ya, kamu mengakuinya. Oke, Pak gurunya menjawab seperti itu. Ya, sangat bijak, wise teacher, ya. But maybe if I am a teacher, if I am Mr. Suherman, I will order you to exit from the class, ya. Berbeda mungkin ketika saya menjadi Bapak Suherman, saya akan menyuruh Anda keluar dari kelas, ya. Kemudian Dedi menjawab, I do apologize, sir. Ya, saya minta maaf Bapak, ya. Bapak Suherman menjawab, apologize accepted, ya, maaf saya terima, ya. But you have to be punished. Tetapi kamu harus dihukum, ya. Hukumannya adalah you have to write 2 essays on different social phenomena. Kamu harus membuat 2 karangan lagi, ya, tentang fenomena sosial yang berbeda. Oke, jadi harus membuat tugas menulis lagi sebuah karangan tetapi dengan fenomena sosial yang berbeda. Okay, yes, sure, ya. Okay, Dedi is honest student, ya. Ya, dia adalah seorang murid yang jujur walaupun tadi sebenarnya dia tidak mau mengakui, ya, tetapi karena gurunya menembak dia dengan cara dia, ya, akhirnya dia mengaku salah. Okay. Yes, sir, I honestly regret doing this simple thing, ya. Ya Bapak, saya jujur, ya. Saya jujur sekali telah melakukan sebuah kesalahan yang sangat memalukan, ya. I promise I won't do it again. Saya berjanji saya tidak akan melakukannya lagi, oke, ya. Inilah, ya. Setelah mengakui kesalahan, dia meminta maaf, kemudian dia berjanji tidak akan mengulangi lagi, oke. Oke, Mr. Suherman answer, you'd better keep promise, ya. Oke. Itu lebih baik kamu kamu pegang tuh janji kamu, ya, atau kamu akan gagal dalam mata pelajaran saya. Oke, jadi kalau sampai dia tidak pegang janji, artinya dia download it again, what the essays, maybe Dedi will
have 0 or fail about this subject. Ini sudah janji dari Daddy ya, bahwa mungkin kalau sampai diulangi lagi Daddy melakukan kejadian yang sama ya, cheat ya, dia menyuntik atau melakukan kecurangan ya, maka akan diberi hukuman yang lebih berat lagi ya. Oke. I think enough ya, all student. Don't forget to study again ya, jangan lupa untuk dipelajari lagi ya. And then ingat bahwa the sentence which I gave red color, bahwa kalimat yang saya kasih warna merah is expression admitting ya, adalah memberikan ekspresi mengakui sebuah kesalahan, and then expression of making a promise. Ada juga yang kedua yaitu mengekspresikan membuat sebuah janji, yaitu janjinya di sini adalah tidak akan mengulangi lagi. Ada kata I won't adalah singkatan dari will plus not. Tapi bisa juga won't plus not. Okay? I think enough, my lovely student ya. Jadi tugasnya kali ini adalah tidak ada ya, tidak saya kasih tugas ya, tetapi nanti setelah selesai semua materi I will give you examination. Saya akan memberikan Anda sebuah ulangan ya, karena setiap kali saya memberikan materi saya selalu memberikan ulangan kecil untuk pertimbangan bahwa Anda sudah paham atau belum. Oke, dilihat dari skornya. Oke ya. Next week we will study about expression of request and then suggestion and giving instruction. Okay, after we finish our material, maybe 2 weeks after the lesson we will have short examination. Okay, I will give you explanation. Saya akan memberikan Anda penjelasan sebelum ada ulangan tersebut. Okay, don't forget to keep spirit, jangan lupa untuk tetap semangat, and then keep your health ya, jaga kesehatan, and don't forget to praying, jangan lupa berdoa. Okay, I am sorry if I have mistakes. Thank you very much. I close the class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.